Halo semuanya, kembali lagi Deng Beta Chester Official. Kali ini Beta akan merangkum sebuah film yang berjudul Joker yang dirilis pada tahun 2019. Sebelum masuk pada filmnya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Kalau sudah langsung saja kita masuk. Call me whenever you need someone good. We're riding in the jungle of love. Jungle of love. Pada film ini menceritakan latar belakang Joker yang mana pada awalnya ia adalah manusia biasa. Sama seperti kita yang juga memiliki rasa iba dan juga kesedihan dalam hidupnya. Namun ia tak pernah mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di lingkungannya sehingga ia merasa sangat depresi dan berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Playing my video, inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. Police, get what you fucking deserve! Kita mulai dari Arthur yang sedang menghias wajahnya jadi badut ya mereka-reka wajah tersenyumnya. Ia menarik kedua ujung bibirnya hingga terlihat tersenyum akan tetapi air matanya mengalir. Arthur adalah seorang laki-laki yang punya pekerjaan jadi badut sewaan di sebuah kantor yang bernama Hahas. Suatu hari dia ditugaskan untuk jadi badut yang tugasnya menari sambil membawa papan bertuliskan diskon di depan toko yang sudah mau bangkrut. Tiba-tiba papan tersebut dicuri oleh sekelompok remaja. Arthur pun kemudian mengejar remaja itu hingga sebuah gang sempit. Sesampainya di sana, Arthur tiba-tiba dipukul menggunakan papan tersebut hingga tersungkur dan dihajar oleh remaja-remaja tersebut. Namun bosnya bukan membela dia, malahan menyalahkan dia karena tidak mengembalikan papan diskon toko tersebut. Dijelaskan kalau Gotham saat itu rawan banget dengan tindak kriminal dan pengangguran pun merajalela. Tapi isu-isu ini tidak diangkat ke media, mereka cuma sibuk dengan isu-isu kalangan atas termasuk Thomas Wayne yang waktu itu akan mencalonkan diri jadi wali kota. Arthur ini rutin mengunjungi dinas sosial untuk berkonsultasi dan mengambil obat atas gangguan kejiwaannya. Dia selalu bilang kalau di otaknya cuma ada pikiran-pikiran negatif yang tidak berhenti-berhenti. Di perjalanan pulang dari itu, Arthur naik bus dan duduk di belakang seorang anak kecil. Dia kemudian memutuskan untuk membuat wajah-wajah lucu dan membuat anak itu tertawa. Tiba-tiba ibu anak tersebut melihat dan memarahi Arthur agar tidak mengganggu anaknya. Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa sekencang-kencangnya dan tak berhenti. Di sini kita dapat penjelasan bahwa Arthur memiliki gangguan saraf, di mana dia tak bisa berhenti ketawa di saat dia ngerasa panik atau cemas. Jadi dia tuh ketawa kenceng melengking gitu tapi mukanya tidak ada ekspresinya sama sekali. Arthur kemudian pulang ke apartemennya. Di sana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny yang sudah tua dan sakit. Setiap malam mereka punya kebiasaan menonton acara talk show Murray Franklin. Murray adalah idolanya Arthur. Dari idolanya itu dia jadi kepincut untuk menjadi stand-up komedian juga. Saking fansnya bahkan Arthur sampai berimajinasi kalau Murray pengen angkat dia jadi anaknya. Mata Arthur hanya akan berbinar saat menonton Murray di film ini. Arthur juga punya catatan di sebuah notes kecil yang berisikan semua jokes dia. Pikiran negatif dia, teknik untuk bisa bikin orang ketawa dan lain-lain. Arthur juga sering datang ke klub stand-up komedi dan nonton semua perform. Kemudian dia kan nulis tips-tips yang perlu diingat untuk bisa bikin orang ketawa. Ibunda Arthur dulunya adalah salah seorang pekerjanya Thomas Wayne. Selama beberapa tahun terakhir Penny selalu mengirim surat untuk Thomas Wayne tapi nggak pernah mendapatkan satupun balasan. Di tempat kerjanya Arthur dikasih senjata untuk melindungi diri oleh Randall, yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Arthur sudah berusaha untuk menolak, tapi Randall tetap bersikeras buat kasih senjata itu dan bilang kalau Arthur bisa bayar senjata itu nanti. Arthur juga punya satu teman kerja namanya Gary, kalau tidak salah orangnya pendek yang sama-sama suka dibully sama satu ruangan. Ketika pulang ke apartemennya, dia satu lift dengan perempuan beranak satu bernama Sophie. Mereka cuma saling bertatapan sambil berbicara sedikit. Keesokan harinya mengikuti Sophie seharian kemanapun perempuan itu pergi. Karena merasa tertarik dengan Sophie,
Arthur dekat dengan Sophie sampai dia berani mengajak perempuan itu untuk datang ke klub di mana Arthur akan perform stand-up comedy. Di stand-up comedy itu tentu saja Arthur panik dan mulai ketawa sendiri tidak kontrol. Tapi akhirnya dia bisa juga untuk bacaan jokes dari buku catatannya dan yang ketawa cuma Sophie saja. Arthur dikasih kerjaan untuk menghibur anak-anak yang lagi sakit di sebuah rumah sakit. Saat dia lagi nari-nari sambil menghibur anak-anak, tiba-tiba senjata yang dikasih Randall jatuh ke lantai. Dia jadi bawa-bawa senjata itu kemana-mana. Berita ini juga sampai ke telinga bosnya. Akhirnya Arthur dipencet. Ditambah lagi Randall tidak ngaku kalau dia yang kasih senjata. Dia bilang ke bosnya kalau Arthur ya minta senjata. Seakan gak cukup berat, ketika Arthur mengunjungi dinas sosial untuk minta obat rutinnya, ternyata pemerintah udahkan dana untuk dinas tersebut. Hal ini mengakibatkan Arthur tidak bisa lagi datang ke tempat itu untuk konsultasi dan ngedapetin obatnya secara gratis. Perjalanan pulang menggunakan kereta, Arthur bertemu dengan 3 orang pegawai muda yang kemudian diketahui adalah karyawannya Thomas Wayne, yang ngodain perempuan. Di dalam gerbong itu cuma ada mereka berlima. Jadi perempuan itu melirik ke arah turun untuk meminta tolong. Karena Arthur langsung merasa tidak nyaman dan cemas di akhirnya mulai ketawa sendiri tidak kekontrol. Hal ini membuat 3 orang itu pindah target ke Arthur. Perempuan itu buru-buru kabur pas perhatian 3 orang itu pindah ke Arthur. Arthur dipukulin, ditendang tapi di saat yang sama dia tetap tidak bisa kontrol ketawa dia sampai dia kehabisan nafas. Hari itu Arthur lagi-lagi ngebawa senjatanya dan dia langsung tembak mati 3 orang itu. Anehnya setelah menembak bukannya merasa khawatir dan tegang Arthur malah ngerasa nemuin jati dirinya dengan dance sendiri di toilet tanpa dia sembunyi. Berita tentang kematian 3 pegawai muda itu jadi heboh. Banyak media yang berita itu penyerangan terhadap kaum atas. Sejak saat itu terjadi huru-hara semacam demo gitu yang semua orang pakai topeng badut. Jadi pembunuhan yang dilakukan sama badut itu menjadi pemicu masyarakat untuk protes sama pemerintahan yang aneh itu. Thomas juga ngasih pendapatnya mengenai demonstrasi tersebut. Tapi dia malah bilang kalau orang-orang topeng badut itu cuma dari kalangan bawah. Di film ini gue ngerasa kalau Thomas Wayne ini agak nyebelin dan arogan. Dia ini tipikal politikus tajir yang sangat irritating. Di rumah Arthur membuka salah satu surat yang dikirimkan oleh Penny ke Thomas. Isinya adalah ternyata Arthur adalah anaknya Thomas Wayne. Mengetahui fakta itu akhirnya Arthur berangkat ke rumahnya keluarga Wayne. Di sana dia ketemu sama Bruce Wayne yang masih kecil dan sempat kasih trip sulap yang bisa bikin Bruce ketawa. Arthur akhirnya diusir sama Alfred yang bilang kalau Penny itu delusional dan Arthur bukanlah anaknya Thomas. Ketika sampai apartemen Arthur ngelihat ibunya lagi diangkat pakai tandu dan mau dibawa ambulans. Katanya ibunya tiba-tiba kena serangan stroke yang kemudian diketahui kalau ibunya tuh serangan stroke karena diinterogasi sama 2 orang detektif. Yang datang ke apartemennya untuk nanya perihal penembakan 3 orang oleh seorang badut. Arthur ketika diinterogasi cuman ngeles sambil ngerokok. Di rumah sakit Arthur ditemenin sama Sophie buat jagain Penny. Di rumah sakit dia tetap nonton talk show-nya Murray. Matanya mulai berbinar ketika tahu kalau Murray ternyata putar video dia saat melakukan stand-up comedy kemarin. Sayangnya ternyata Murray nampilin video itu cuma untuk mengolok-olok Arthur. Dia bilang kalau lawakannya Arthur nggak lucu sama sekali. Perasaan Arthur telah hancur sekali lagi. Saat terjadi demo ricuh Arthur ngambil kesempatan ini diam-diam untuk menemui Thomas yang lagi nonton Charlie Chaplin. Iya demonya depan gedungnya di dalam dia malah ketawa-ketawa nonton film komedi. Di tempat itu terjadi perdebatan yang berujung Arthur ditabok sama Thomas. Thomas bilang kalau Penny itu delusional dan tempat perawatan di rumah sakit jiwa. Dia selalu berimajinasi menjadi laki Thomas. Arthur juga merupakan anak yang Penny adopsi ketika dia masih bekerja dengan keluarga Wayne. Di sini Arthur juga kumat dan gak bisa kontrol ketawanya. Sedih itu padahal yang dia katakan ke Thomas cuma how about update. Malamnya di apartemen Arthur dapat telepon dari Mores Talk Show untuk diundang sebagai tamu. Katanya permintaan penonton sangat membludak pas video Arthur diputar. Arthur pun setuju.
Masih mencari fakta, Arthur pergi ke rumah sakit jiwa Arkham tempat ibunya dulu dirawat untuk melihat rekam medisnya. Di sana dia lagi-lagi mendapatkan fakta pahit, ternyata ibunya memang delusional dan dia beneran anak adopsi dan ibunya. Ibunya masuk rumah sakit jiwa karena membiarkan pacar yang memukuli Arthur sampai terluka dan cedera kepala berat. Mungkin ini yang bikin saraf dia rusak jadi tidak bisa kontrol ketawanya. Arthur yang udah hancur berkali-kali dan kali ini juga dia udah nggak minum obat penenangnya sama sekali, udah gak bisa kontrol diri dari sini. Dia balik ke rumah sakit untuk menemui ibunya dan membunuh ibunya dengan cara tekan bantal ke muka ibunya. Pulang ke apartemen, Arthur langsung masuk ke apartemennya Sophie. Sophie kaget dan minta Arthur keluar baik-baik dan akan menelepon ibunya Arthur. Dari sini kita tahu kalau di mana dia dekat dengan Sophie hanyalah hayalan Arthur saja. Besoknya dia lagi siap-siap dandan untuk datang ke acara Murray. Ketika dia sudah mengenakan makeup, teman kerjanya Randall sama Gary datang berkunjung. Mereka membawa satu botol wine untuk diminum bersama. Tapi kemudian Randall bilang kalau semua badut di tempat kerja diinterogasi tentang pembunuhan di kereta tersebut. Mungkin di sini Arthur marah sama Randall. Tanpa basa-basi dia nusuk Randall sampai mati. Arthur ngebiarin Gary pergi karena dulu saat di kantor cuma dia satu-satunya orang yang baik sama Arthur. Bahkan sebelum pergi Arthur cium keningnya Gary dulu sebagai ucapan terima kasih. Di perjalanan mau ke talk show Murray, Arthur dikejar sama dua detektif yang dulu interogasi dia. Arthur lari dan masuk ke dalam kereta yang isinya penuh dengan massa demonstran yang pakai topeng badut. Detektif tersebut kesulitan nyari Arthur. Akhirnya dia kayak nodongin senjata gitu kemana-mana biar orang-orang pada minggir. Tidak sengaja ada tembakan yang keluar, dan membunuh satu orang demonstran di kereta itu. Detektif tersebut langsung dipukulin sampai koma. Di balik layar Arthur ketemu sama Murray dan bilang kalau dia pengen diperkenalkan sebagai Joker. Nah, Murray bilang "Hi is the Joker", ketika klip stand-up komedinya Arthur diputar di acaranya. Ketika acara sudah mulai, Arthur diminta untuk membacakan salah satu jokesnya yang ternyata enggak lucu. Knock, knock. And you had to look that up? Sebenarnya udah sadar dari kemarin-kemarin kalau dia diundang pasti cuma untuk diejek. Jadi pikiran negatif dia udah menjadi-jadi di dalam kepalanya. Setelah baca jokes dengan canggungnya, akhirnya dia ngaku kalau dia yang membunuh 3 orang di dalam kereta itu. Arthur bilang media terlalu berpihak sama orang dari kalangan atas. Semua orang sibuk memperdebatkan 3 orang itu. Bagaimana kalau orang-orang seperti Arthur yang mati, pasti mereka cuma lewat doang gak ngerasa simpati apa gimana gitu. Arthur bilang semua audio hanya peduli sama korban karena Thomas Wayne juga peduli, sama sekali nggak adil. Saat semuanya sudah riuh dan mulai ada yang berteriak agar mengeluarkan Arthur dari show, Murray mulai berdebat dengan Arthur dan bilang kalau perbuatannya nggak salah dan nggak lucu. Arthur Tang ternyata membawa senjata penembak kepala Murray di hadapan kamera. Beritanya langsung jadi headline news di mana-mana. Kota semakin memicu sama demonstrasi yang pakai topeng badut. Dia menganggap kalau Arthur adalah perwakilan mereka. Keluarga Wayne sekarang berada di bioskop tengah kota. Dan mereka menghadap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang. Saat itulah Thomas dan istrinya ditembak di hadapan Bruce oleh salah satu demonstran. Arthur ditangkap polisi. Di sepanjang jalan dia melihat demonstran bikin ricuh sampai ngancurin semua hal yang ada di jalan. Tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh sebuah ambulans yang ternyata dibawa oleh salah satu demonstran untuk membebaskan Arthur. Semua demonstran suruh Arthur naik ke atas kap mobil karena mereka menganggap kalau Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya Arthur mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang dia idam-idamkan selama ini. Beberapa waktu kemudian terlihat Arthur sekarang jadi pasien di rumah sakit jiwa Arkham. Dia ketemu sama seorang pegawai baru dari dinas sosial yang baru. Di tengah obrolan Arthur ketawa sendiri, pegawai tersebut ingin Arthur menceritakan jokesnya. Tapi Arthur bilang kamu nggak bakal ngerti. Beberapa menit kemudian terlihat Arthur lari keluar dari ruangan tersebut dan di kakinya banyak darah. Yang mengindikasikan mungkin dia membunuh pegawai dinas sosial itu juga. Dan film pun selesai.
Terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Beta Chester Official undur diri. Goodbye.